Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Permata. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang resensi novel di zaman mana nih? Zaman Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Kita lanjutkan ya. Ini ada biodata saya singkat ya, nama, NIM, dan tugas sejarah sastra. Tugasnya yaitu resensi novel. Lanjut. Resensi dari novel Azab dan Sengsara tahun 1920. Ini dari Balai Pustaka. Nah, ini gambarnya. Dan novel Azab dan Sengsara. Azab dan Sengsara merupakan karya Merari Siregar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1920. Di mana masa-masa Balai Pustaka atau masa-masa zaman-zaman penjajahan dulu lah. Novel ini merupakan karya kedua yang sudah diterbitkan oleh Merari Siregar. Cerita yang ditulis bertemakan tentang adat istiadat lama, tentang perjodohan dan halangan yang dihadapi di sebuah percintaan. Sang penulis membuat novel ini karena ingin menunjukkan adat dan kebiasaan yang kurang baik yang dialami oleh orang Minang. Berarti kekurangan dari orang sana ya. Berarti kejelekan di daerah sana. Dan inilah tokohnya. Tokoh Merari Siregar dan ciptaannya. Nah, ini yang belah kanan. Belah kiri Merari Siregar. Yang sebelahnya itu ciptaannya atau novel ciptaan dia. Resensi dari novel ini. Dalam novel ini banyak menggunakan bahasa daerah tentu karena situ orang Minang semua. Pada novel ini banyak terdapat kata dalam bentuk tidak baku seperti pada halaman 12. Terdapat kata tidak baku pada kalimat jalan dan lorong semakin sunyi. Laki-laki sedang sembahyang maghrib dan masjid besar dan perempuan tengah beternak hendak menyediakan makanan untuk anaknya. Pada kalimat tersebut terdapat dua kata dalam bentuk tidak baku. Kata yang pertama yaitu kata makin, yang merupakan bentuk tidak baku dari kata semakin. Dan kata yang kedua yaitu masjid, yaitu merupakan bentuk tidak baku dari kata masjid. Azab dan Sengsara merupakan novel yang bagus dalam mengisi kekosongan hari, terlepas dari semua kekurangan yang ada. Buku ini memiliki cerita yang tidak terlalu ringan namun dikemas secara baik. Buku ini bisa menjadi pilihan bagi orang yang suka membaca atau menyukai novel bertemakan percintaan yang rumit. Selain itu, buku ini merupakan pilihan yang bagus bagi para pembacanya yang ingin mengenal adat istiadat zaman dulu, terutama adat di daerah Sipirot dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Resensi dari novel Belenggu Armizin Pane tahun 1940. Nah, ini berubah pada zaman Balai Pustaka, sudah mulai berubah ke zaman Pujangga Baru, di mana peraturannya itu sudah berbeda. Lanjutkan. Ini tokohnya, tokoh Armizin Pane dan ciptaannya. Yang belah kiri ini Arjimin dan sebelah ini ciptaannya, yang novel ciptaannya yang berjudul Belenggu. Novel Belenggu. Buku ini berjudul Belenggu yang dituliskan oleh penulis bernama Armizin Pane. Yang tadi penerbit oleh Dian Rakyat, kategori novel psikologis, dan novel ini diterbitkan pada tahun 1940. Novel ini pertama kali diterbitkan oleh majalah tersebut sebagai novel psikologis Indonesia pertama. Buku ini mengisahkan tentang persoalan rumah tangga yang menceritakan secara runtut antara Soekartono dan Sumartini. Inilah terbelakang dari cerita novel tersebut. Novel ini ditulis oleh Arjimin Pane. Beliau merupakan seorang guru bahasa dan sejarah di perguruan taman siswa, baik di Kediri maupun di Jakarta. Beliau mengawali pendidikannya di HIS Padang dan Tanjung Balai, kemudian masuk ke
ELS, yaitu pendidikan di Sibolga dan Bukit Tinggi. Pada tahun 1923 menjadi Studentstovia atau sekolah kedokteran. Di Jakarta tahun 1972 pindah ke Nias. Dan latar belakangnya menjadi dokter. Melatar belakanginya menjadikannya ciptaannya yang tokoh-tokohnya dokter seperti Dr. Sukartono dalam novel Belenggu tersebut. Resensi dari novel ini, bahasa yang digunakan cukup sulit dimengerti karena menggunakan bahasa Indonesia klasik. Iya. Kertas tiap halaman terlalu tipis sehingga akan mudah sobek. Dan harga novelnya cukup mahal, 40.000 di masanya. Baiklah, cuman segini aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.